Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Fariza dengan NPM 211106021420 dari Program Studi Teknik Mesin Reguler. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Ibu Dr. Rizky Rudiantini SSI MSc, dengan mata kuliah Fisika Dasar 2. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana tugasnya. Ya, baik. Inilah tugasnya. Di sini kita lihat tugas mandiri. Perintahnya di sini buatlah sebuah video tutorial dari link di bawah ini. Lalu pada link di atas terdapat simulasi rangkaian DC atau direct current. Yang harus Anda lakukan adalah rancanglah 4 buah kombinasi rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, sudah kita baca dalam tugas di sini, kita nanti akan mengklik sebuah link website yang nantinya pada website tersebut kita diperintahkan untuk membuat sebuah rangkaian kombinasi, yaitu dari rangkaian seri, paralel, dan campuran, dan satu lagi nanti bebas mau seri, paralel, ataupun mau dibuat campuran kembali dengan mungkin rangkaian yang sedikit berbeda. Lalu di sini dengan menggunakan masing-masing minimum 3 buah hambatan, terapkanlah pula nilai tegangan baterai yang berbeda di tiap kombinasi rangkaian. Jadi nanti di sebuah rangkaian seri kita beri sebuah hambatan, yaitu minimal 3. Lalu nanti baterai yang digunakan pula akan voltnya akan berubah-ubah. Kita misalkan menggunakan dengan tegangan 20 volt, 30 volt maupun 50 volt. Lalu dalam simulasi tersebut akan ada otomatis muncul angka-angka nanti setelah dirangkai. Jelaskan parameter apa yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut. Baik, itulah mungkin sedikit jelasnya soal tugas yang diberikan. Mari kita masuk dalam link website tersebut. Ya, setelah kita masuk dalam link sebelumnya, di sini kita lihat dalam sebuah website terdapat bahan yang nantinya akan kita rangkai. Sebelum kita merangkainya, di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol yang terdapat dalam website ini. Yang pertama, yaitu ada sebuah kabel yang dimana nantinya akan menjadi penghubung antara baterai dan hambatan. Lalu di sini ada resistor atau hambatan yang nantinya akan diberikan minimal 3 dari sebuah soal sebelumnya. Lalu di sini ada lampu hambatan juga yang nantinya akan dirangkai. Lalu di sini ada kabel yang sudah terdapat nilai atau angka yang dapat kita lihat nanti dalam satuan ampere. Dan menu yang kedua, di sini ada pengaturan volt untuk baterai. Kita ingin menggunakan yang berapa volt? Yang 9, yang 8, yang 7, ataupun yang 17, 27, maupun 37. Karena soal sebelumnya kita harus menggunakan 3 tegangan yang berbeda, nanti kita akan rubah-rubah berapa volt yang akan kita gunakan. Lalu di simbol ini terdapat sebuah voltmeter dan ampermeter yang digunakan untuk mengukur sebuah tegangan yang terdapat dalam rangkaian tersebut yang akan kita rangkai nantinya. Ya, di sini kita mulai saja kepada rangkaian pertama,
yaitu rangkaian seri. Sebelum kita mulai merangkai, kita ketahui dahulu apa itu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lain. Karena rangkaian seri yaitu adalah membagi tegangan. Kita mulai saja untuk merangkainya. Di sini kita buat dahulu kabel yang nanti dijadikan arus. Atau yang bersimbol I yang satuannya ampere. Nah, kita kosongkan 3 buah garis ini karena yang nanti akan kita berikan sebuah hambatan. Nah, ini hambatannya kita kasih lampu 1, 2, dan 3. Sebelumnya di sini saya sudah mengatur sebuah tegangan pada baterai yang telah kita ketahui sebelumnya. Cara mengaturnya yaitu pada klik simbol ini. Di sini kita mau atur berapa tegangannya, berapa volt, 40, 30, 20. Untuk rangkaian seri yang pertama ini, di sini saya akan membuat tegangan yaitu 30 volt. Ya, kita lihat pada tabel. Di sini terdapat sebuah angka-angka yang nanti akan saya jelaskan bagaimana angka tersebut atau nilai tersebut ada. Nah, untuk yang pertama yang kita lihat dahulu, di sini ada nilai 30 yang berasal dari baterai, dan 30 ini inputannya nanti akan keluar 20. Bagaimana cara mendapatkan 20? Nah, terlebih dahulu kita ukur berapa ampere kuat arus pada hambatan yang pertama. Sini kita klik simbol yang ketiga, kita pilih ampere meter. Nah, untuk jarum petunjuk yang pertama kita taruh di sini, dan yang kedua kita taruh di sini. Lalu kita baca berapa hasil pengukurannya, 1,5. Nah, karena kita sudah ketahui sebelumnya rangkaian seri yaitu membagi tegangan, jadi tegangan 30 volt ini kita bagi dengan 1,5, yang hasilnya nanti akan 20 sesuai dengan inputan yang nilai pada keluaran hambatan pertama. Nah, karena keluaran hambatan kedua itu 10, maka kita ketahui hambatan yang pertama kan 1,5 dan hambatan kedua juga 1,5. Untuk mengetahui lebih jelasnya kita ukur kembali. Nah, 1,5. Jadi rangkaian 1,5 ditambah dengan rangkaian pada hambatan kedua yaitu 1,5 menjadi hasilnya 3. Jadi 30 pada tegangan dibagi dengan 3, hasilnya maka akan menjadi 10 sesuai dengan keluaran inputan pada hambatan kedua, keluaran pada outputan hambatan kedua. Nah, sudah kita ketahui di sini berapa tegangannya, maka coba kita hitung berapa hambatan pada rangkaian ini. Untuk mencari hambatan kita ketahui rumusnya yaitu R sama dengan V dibagi I.
Jadi V-nya kita sudah ketahui yaitu 30 dibagi dengan I-nya yaitu 1,5. Hasilnya menjadi 20. Nah, 20 ini dapat kita katakan mungkin menjadi hambatan total, karena 20 ini kan nantinya akan dibagi menjadi 3 buah hambatan yang hasilnya menjadi 6,6. Nah, 6,6 ini kita kalikan dengan kuat arus tadi yaitu 1,5 menjadi 10. Nah, hambatannya kita sudah ketahui 10, mendekati 10. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan kepada rangkaian yang pertama ini, yaitu rangkaian seri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penjelasan dalam penjelasan rangkaian pertama ini. Kita selanjutnya akan kita mulai pada rangkaian yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pada rangkaian yang kedua, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa rangkaian seri itu lampu pertama akan lebih terang dibandingkan lampu-lampu setelahnya. Itu contoh seperti pada lampu pertama ini akan lebih terang, dan lampu kedua lumayan terang, dan ketiga itu agak redup karena tegangannya semakin menuju kepada tegangan negatif akan semakin berkurang. Jadi lampunya akan sesuai dengan tegangannya yang mereka dapatkan. Biasanya rangkaian ini terdapat pada sebuah lampu tumbler, lampu jalan, maupun lampu-lampu untuk penerangan di sekitar desa-desa. Mungkin segitu saja kegunaannya yang dapat saya jelaskan. Nah, untuk rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Sebelum kita mulai merangkai, kita ketahui dahulu bahwa rangkaian paralel adalah rangkaian terbentuk jika 2 buah hambatan atau lampu atau resistor atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Dan rangkaian paralel ini yaitu rangkaian yang membagi arus. Kalau rangkaian seri sebelumnya itu membagi tegangan, rangkaian paralel ini membagi arus. Nah, kita mulai merangkai rangkaian paralel atau yang sering kita lihat itu rangkaian bercabang. Nah, pada rangkaian kedua ini di sini saya akan menggunakan tegangan sejumlah 50 volt. Karena di soal sebelumnya kita harus menggunakan jenis tegangan yang berbeda pada setiap rangkaian. Mari kita mulai merangkai. Di sini saya seperti biasa saya akan merangkai kabelnya atau yang nanti dijadikan sebagai arusnya dahulu antara baterai dan hambatan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita taruh lampu atau hambatan pada setiap garis yang kosong. 1, 2, dan 3. Nah, dapat kita lihat
rangkaian sudah jadinya. Nah, kenapa disebut rangkaian bercabang? Karena di sini kita membagi arus, yaitu ada arus yang menuju ke hambatan yang kedua, ada arus yang menuju hambatan pertama. Nah, jadi ketika bertemu sebuah rangkaian seperti ini dapat kita sebut dengan rangkaian paralel. Nah, sudah kita lihat nilai angka-angkanya yang terdapat pada rangkaian paralel ini. Karena rangkaian paralel itu membagi arus, maka dapat kita ukur arusnya pada setiap arus yang menuju pada pada hambatan yang pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga menggunakan ampere meter. Ini dia. Kita ukur dahulu berapa ampere pada kuat arus yang menuju hambatan pertama dan hambatan kedua. Dapat kita ketahui nilainya yaitu 7,5. Dan berapakah rangkaian yang menuju kepada hambatan pertama, kuat arus yang menuju pada rangkaian pertama, yaitu 2,5. Otomatis pada kuat arus yang menuju rangkaian yang menuju hambatan 2 dan hambatan 3 yaitu 5, karena 7,5 yang telah kita ketahui nilai sebelumnya dikurang dengan 2,5. Apakah benar hasilnya 5? Maka kita taruh satu jarum di sini. Kita lihat. Nah, hasilnya 5. Maka kita ukur lagi pada kuat arus yang menuju rangkaian menuju hambatan 2 dan 3. 5 dikurang 25 hasilnya menjadi 2,5. Nah, sesuai dengan yang kita lihat nilai-nilai pada ampere meter ini. Dan untuk mengetahui hambatan pada setiap lampu dapat kita ukur menggunakan rumus V dibagi dengan I. Karena untuk mengetahui R totalnya yaitu menggunakan rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karena rangkaian paralel rumusnya menggunakan 1 per. Kalau seri hanya ditambahkan saja. Nah, berapakah rangkaian hambatan pada setiap rangkaian? Karena kita memiliki 3 buah hambatan, pasti nanti hasilnya akan berbeda pada setiap hambatannya. Maka di sini kita ukur hambatannya. Nah, bagaimana kita mengetahui hambatan pada hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga atau R1, R2, R3? Yaitu menggunakan rumus V dibagi I, yaitu V-nya tegangan yang telah kita ketahui nilainya 50 dan I-nya yang telah kita ukur pada arus yang menuju hambatan 1 dan hambatan 2 yaitu sebesar 7,5. Jadi 50 dibagi 7,5 yaitu 6,6. Karena ini rangkaian paralel, rumusnya menggunakan 1,6,6. Dan kuat arus pada rangkaian yang menuju hambatan 2 dan 3 yaitu sebesar 5 ampere. Jadi 50 dibagi 5 yaitu hasilnya 10 atau 1 per 10. Dan kuat arus yang menuju hambatan ketiga yaitu sebesar 2,5 menjadi 50 dibagi 2,5 yaitu hasilnya 20 atau 1 per 20. Nah, untuk mencari hambatan totalnya menggunakan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, jadi 1 per 6
6,6 ditambah 1/10 ditambah 1/20, yang kalau kita hitung hasilnya menjadi 199/600. Karena di sini ada 1, jadi harus dibagi dengan 1. Jadi 1 dibagi dengan 199/600 yang hasilnya menjadi 600/199. Kita balik saja angkanya, yang di bawah jadi di atas dan di atas menjadi di bawah. Mungkin gitu saja nilai-nilai yang saya dapat jelaskan. Dan pada rangkaian paralel ini yang kita ketahui bahwa misalkan di salah satu hambatan pertama itu mati, maka di hambatan kedua, ketiga itu tidak akan mati karena rangkaiannya bercabang. Rangkaian yang menuju hambatan pertama mati, maka ada lagi arus yang menuju hambatan kedua dan ketiga. Dan biasanya rangkaian ini terdapat pada lampu rumah yang sering kita gunakan. Rata-rata rumah itu menggunakan rangkaian paralel pada keyboard dan pada lampu lalu lintas yang ada di jalan. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada rangkaian paralel. Selanjutnya kita menuju rangkaian yang ketiga. Nah, untuk rangkaian ketiga kita mulai saja, yaitu rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran? Rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel yang biasanya untuk karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga kedua rangkaiannya. Nah, kita mulai menyusun rangkaian campuran ini. Pertama, seperti biasa, kita susun dahulu kabel yang nanti dijadikan sebagai arus. Kita rangkai seperti ini. Nah, untuk rangkaian ketiga ini yaitu rangkaian campuran. Sebelum kita mulai merangkai, seperti biasa kita ketahui dulu apakah itu rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian atau kombinasi dari rangkaian seri dan paralel yang biasanya untuk karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga kedua rangkaian ini, antara paralel dan seri. Kita mulai saja merangkai rangkaian campuran ini. Kita susun dahulu kabel yang nanti dijadikan sebagai arus. Kita susun seperti ini, 1 2, taruh di sini,
sini, sini, sini, sini. Nah, pada garis-garis yang kosong ini kita kasih hambatan berupa lampu. Pada hambatan pertama R1, R2, dan R3. Dan pada kali ini di sini saya akan menggunakan tegangan baterai yaitu 70 volt. 50, 60, 70. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Perlu kita ketahui manakah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri itu ini, dan rangkaian paralelnya itu adalah ini dan ini, karena rangkaian seri itu searah dan rangkaian paralel itu membagi arusnya. Kita lihat. Dan bagaimana angka-angka pada rangkaian ini atau nilainya bisa berubah, maka kita ketahui sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat rangkaiannya seperti ini. Dan kenapa nilai-nilai ini dapat berubah dan habis. Nah, untuk rangkaian seri yang pada hambatan pertama itu tegangannya telah kita ketahui 70, dan kenapa bisa jadi 23,3 karena dikurang dengan ampere pada kuat arus hambatan pertama, yaitu sebesar 370 dibagi 3, yaitu hasilnya 23,3. Nah, jadi untuk hambatan yang pertama sudah kita ketahui hambatannya yaitu sebesar 3 ohm. Nah, untuk pada rangkaian 2 dan 3 itu kan rangkaian paralel. Nah, kita ukur dahulu berapa arus yang kita ketahui agar dapat kita ketahui hambatannya yang nanti akan kita hitung menjadi R total. Kita ketahui 1,17 Nah, ini pun sama 1,17. Jadi kita untuk mengetahui hambatannya 70 dibagi dengan 1,17. Nah, dari rangkaian ini kita lihat berapakah hambatan pada hambatan pertama. Hambatan pertama yaitu dengan rumus R V dibagi I, yaitu V nya 70 dibagi dengan 2,33. Dari mana hasil pengukuran dengan ampere meter ini? Hasilnya menjadi 30. Dan untuk yang hambatan kedua ketiga kita ukur dahulu berapa kuat arus yang ada. Dalam penggunaan voltmeter ini, kalau angkanya negatif itu berarti salah ya untuk jarum, penempatan jarumnya. Nah, ini benar, baru 1,17. Jadi kita hitung 70 dibagi dengan 1,17, hasilnya 59.
atau 1,59. Otomatis pada hambatan ketiga pun sama, hasilnya jadi 1,59. Nah, setelah kita hitung, untuk mengetahui R totalnya itu RT sama dengan RS ditambah 1/R1 tambah 1/R2. Untuk RS nya kita ketahui 30, untuk 1/R1 ini 1/59, dan R2 nya yaitu 1/R2 nya yaitu 1/59. Untuk hasilnya menjadi 199/2. Itulah R totalnya untuk rangkaian listrik campuran ini. Rangkaian listrik campuran ini biasanya digunakan pada lampu flip-flop dan juga pada rangkaian alarm. Nah, mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penjelasan. Untuk yang terakhir, di tugasnya kita disuruh membuat rangkaian apa saja, seri kah, paralel kah, ataupun campuran kah. Mungkin nanti kita bedakan hambatannya saja. Mari kita mulai untuk rangkaian yang terakhir. Nah, pada video terakhir di sini kita akan membuat rangkaian seri. Nah, tetapi pada rangkaian seri ini hambatan kita gantikan dengan resistor ini. Mari kita susun dahulu. Rangkaian juga mungkin kita akan membedakan ya, seperti rangkaian seri yang pertama. Kita buat lebih simpel aja pembuatan rangkaian. Seperti ini, kabel atau yang nanti dijadikan arus kita susun dahulu seperti sebelum-sebelumnya sama. Di sini, dan di sini. Tambahkan resistornya satu lagi, karena minimal 3. Ya, cukup. Kita ganti dahulu ya tegangan baterainya. Yang belum kita menggunakan 80 volt saja. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, kita hitung kembali bagaimana hasil outputannya itu nilai-nilainya berbeda. Mari kita hitung. Nah, pada rangkaian terakhir yang telah kita lihat bahwa di sini untuk mencari hambatannya, yaitu telah kita ketahui bahwa untuk mencari output dahulu menjadi 533, yaitu dengan 80 dibagi 1,49. Lalu untuk inputan hambatan kedua yaitu 80 dibagi dengan 3 sesuai dengan ada pada voltmeter yang telah kita gunakan, ampermeter yang telah kita gunakan. Dan untuk mencari hambatan pada setiap R1, R2, R3, yaitu kita ukur dahulu berapakah kuat arus yang terjadi pada hambatan pertama. Otomatis kedua ketiga nanti sama ya, tinggal ditambah saja. Nah, 4 berarti 80 dibagi 4 hasilnya menjadi 20. Nah, untuk yang kedua berarti 4 ditambah 4 8, berarti 80 dibagi 8 hasilnya 10, dan 80 dibagi 12 sama dengan hasilnya 6,6. Jadi kalau di R total kan hasilnya menjadi 36,6. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Jika terjadi kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada pun benar dalam penjelasan
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ramadhanu Farija berterima kasih kepada siapapun yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.